Heho Pop Gengs. Sebuah gedung Eastgate Center di Harare, Zimbabwe menjadi sorotan dunia lantaran dikenal sebagai gedung yang dibangun terinspirasi dari rayap. Padahal rayap kan salah satu musuh manusia ya. Kok bisa? Nah, kali ini aku udah kumpulkan beberapa hewan yang memiliki skill arsitektur paripurna dan menjadi inspirasi para arsitek profesional dunia. Mau tahu seperti apa? Yuk langsung disimak sampai habis. Mari kita mulai dengan hewan yang sering dianggap sama dengan berang-berang ini. Namanya adalah biwara atau beaver. Hewan ini hanya ditemukan di kawasan Holarctic di belahan bumi utara. Kalau kamu pernah nonton film The Chronicles of Narnia, di situ ada sepasang suami istri biwara yang menjadi penunjuk arah bagi Pevensie bersaudara. Mereka memiliki rumah berupa pondok yang terbuat dari banyak ranting pohon yang berada di pinggir sungai. Nah, di dunia nyata, ternyata biwara memang punya tempat tinggal yang sama loh. Pemilik nama ilmiah Castor ini memiliki kemampuan spesial, yaitu membangun landscape atau bentang alam dari ranting-ranting atau akar pohon. Jadi, hewan pengerat terbesar di dunia ini bisa membangun bendungan dan sarang dengan menggunakan ranting, tumbuh-tumbuhan, batu, dan lumpur. Mereka mengunyah pohon untuk menghasilkan bahan bangunan. Bendungan biwara digunakan untuk menampung air serta untuk memblokir aliran sungai. Sementara sarangnya dimanfaatkan untuk menjaga mereka dari predator sekaligus untuk bernaung yang bentuknya itu seperti kubah dengan ranting dan lumpur, lengkap dengan pintu masuk di dalam air. Tak hanya itu, mereka juga memiliki sarang lain yang digunakan untuk mengeringkan diri setelah menyelam loh. Wah, banyak ya hunian mereka. Namanya juga arsitek. Ya wajar sih, soalnya biwara itu memiliki gigi yang terus tumbuh, yang membuat mereka sering menggerogoti kayu di sekitar area sungai, agar giginya nggak tumbuh terlalu panjang. Makanya nggak kesulitan mencari dan memotong bahan bangunan. Juga karena mereka memiliki kemampuan berenang yang dapat diandalkan, agar bisa memindahkan bongkahan kayu pohon ke lokasi yang akan dijadikan bendungan tempat tinggalnya. Sejauh ini, bendungan terbesar yang pernah dibuat oleh para biwara adalah yang membentang sepanjang 850 meter di Taman Nasional Wood Buffalo, Alberta, Kanada. Luasnya ya, 8 kali lapangan sepak bola. Dan peneliti mengungkapkan bahwa mereka telah membangun ini sejak turun-temurun. Wow, tidak hanya keberlangsungan hidup mereka, beberapa pohon yang ditenggelamkan oleh biwara ini juga sekaligus bisa menjadi hunian serangga loh. Jadi, bisa dibilang rumah buatan mereka ikut andil dalam keberlangsungan spesies lain di lingkungannya. Jika di darat ada biwara sebagai ahli arsitek, di udara ada burung penenun alias sociable weaver yang akan dijuluki si arsitek yang jago membuat rumah. Burung ini hanya bisa ditemukan di daratan Afrika Selatan, Namibia hingga Indi. Ukuran mereka kecil, tapi kecil-kecil gini mereka mampu membuat sarang terbesar di dunia. Bahkan sarang yang mereka bikin mampu merobohkan satu pohon gede loh. Jadi pemilik nama ilmiah Piletairus socius ini senang berteman dan hidup berkoloni. Makanya dalam satu pohon, mereka bisa membuat sarang dengan berat sampai 900 kg dengan lebar hingga 6 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter. Serta panjang dari atas ke bawah bisa mencapai 2 meter. Biasanya mereka membangun sarang berbahan jerami di pohon besar dan kokoh seperti pohon akasia atau bahkan tiang listrik. Tiap sarang dalam satu pohon paling sedikit ada 100 bilik yang bisa dihuni hingga 500 ekor burung secara generasi ke generasi. Wah, udah kayak bangunan apartemen ya. Dan tiap kamar yang konstruksinya bisa sepanjang 25,4 cm dengan lebar 2,5 cm itu masing-masing punya pintu yang terbuat dari dahan dan rumput. Bahkan saking canggihnya nih, di tiap pintu itu ada pengamannya untuk menghalau ular serta pemangsa lainnya supaya nggak bisa masuk, berupa ranting-ranting yang lumayan tajam. Wow, keren ya. Lebih keren lagi karena sarang ini bisa menyesuaikan suhu. Kalau di luar udaranya bisa dingin banget sampai minus 29 derajat Celcius ya misalnya. Di dalam sarang, suhu masih tetap hangat dan terpelihara mulai dari 21 sampai 24 derajat Celcius. Sebaliknya,
Jika di luar udara saat panas, di dalam sarang akan terasa lebih dingin karena sinar matahari yang masuk nggak ada sama sekali, bahkan terlindungi dari hujan. Wah, rumah impian banget ya. Terus nih Pop Gengs, rumah mereka itu juga kadang dihuni sama spesies lain, seperti burung hering Afrika, burung kutilang berkepala merah, atau elang kerdil, burung pemangsa yang kadang numpang sekaligus menghabisi tuan rumahnya sendiri. Waduh, karena keunikannya itulah, beberapa sarang burung penenun di Afrika Selatan dan burung kalahari jadi salah satu pilihan destinasi yang selalu ramai oleh wisatawan. Gak cuma hewan berukuran besar, serangga kecil putih ini juga bisa membangun sarang super gede dan menakjubkan loh. Rayap yang dikenal sebagai hama bagi kehidupan manusia ini emang menyebalkan saat mereka makan kayu perabotan dan kerangka rumah yang bisa bikin rugi. Namun siapa sangka, serangga sosial ini bisa bikin gundukan yang luasnya hampir 2 kali Pulau Jawa yang ditemukan terkubur di vegetasi Caatinga sebelah timur Laut Brasil. Sejak dulu pemilik nama ilmiah Isoptera ini memang banyak menarik perhatian arsitek dunia untuk diteliti. Soalnya ya, sistem sarang yang mereka buat begitu sempurna hingga membuat rakyat rayap ini bisa bertahan hidup dan beradaptasi dari berbagai variasi lingkungan dan gak punah hingga saat ini. Misalnya pengendalian iklim mikro dalam sarang rayap itu dianggap jauh lebih baik dibandingkan yang biasa dilakukan manusia dalam ruang di rumah dengan menggunakan AC. Jadi, saat musim panas lapisan terluar sarang rayap mungkin bakal panas banget saat disentuh. Tapi bagian dalam atau pusat sarang, suhunya itu relatif stabil pada kisaran 28-29 derajat Celcius. Karena gundukan tanah yang mereka buat juga punya sistem ventilasi yang ajaib, sehingga mampu mengatur sirkulasi gas dengan baik. Bisa mengeluarkan gas karbon dioksida dan memasukkan oksigen ke dalam udara di dalam sarang. Salah satu arsitek yang meniru teknik pendinginan pada sarang rayap ini adalah Mike Pierce saat ia merancang gedung Eastgate Center di Harare, Zimbabwe. Jadi bangunan ini bisa dibilang cukup hemat energi ya. Makasih untuk rayap. Nah, yang ini masih sepupuan sama rayap. Ternyata beberapa jenis spesies semut ada juga loh yang doyan dan mahir dalam hal merancang bangunan layaknya arsitektur. Serangga yang memiliki 2 perut tapi tidak punya paru-paru ini memiliki tubuh yang kecil. Tapi soal kekuatan tidak perlu diragukan. Bahkan mereka bisa dibilang super. Jadi sejak tahun 2013 lalu, para arkeolog di Brasil berhasil menemukan sarang semut raksasa yang bisa disebut megapolitan alias istana kerajaan semut. Awalnya, mereka memasukkan cairan semen terlebih dahulu ke liang semut ini. Tujuannya agar cairan semen cair itu bisa mengalir ke tiap lorong-lorong yang berkelok-kelok dan mengisi ke seluruh lubang-lubang di dalam tanah yang dibuat oleh para semut. Dan tahu nggak, para peneliti ini butuh 10 ton semen pengeras buat dituangkan dan butuh waktu hampir 10 hari untuk menyelesaikan pengecoran di area tanah seluas 46 meter dengan jarak 8 meter ke dalam tanah ini. Setelah sebulan, tim ilmuwan pun mulai melakukan penggalian. Dan apa yang mereka temukan? Ternyata ada sekitar 40 ton tanah yang sudah diangkut oleh para semut ini untuk bisa menciptakan liang labirin yang megah ini. Kemegahan kota semut ini menunjukkan betapa sempurnanya koloni semut saat mengerjakan sesuatu. Dari sini, para ilmuwan berpendapat kalau koloni semut merupakan terkompleks yang kedua setelah manusia. Sekarang aku pikir nih, kira-kira para penghuni kota semut ini pada kemana ya sekarang? Soalnya kota mereka kan udah dikeraskan sama para ilmuwan yang kepo ini. Atau masih bisa dihuni? Ya udahlah, kita pindah membahas rumah hamster aja yuk. Jadi hewan imut yang doyan nimbun makanan ini sebenarnya nggak sehebat para hewan arsitek sebelumnya sih. Tapi di alam liar, pemilik nama ilmiah Mesochrysatus ini cukup lihai menggali tanah dan membuat lorong yang cukup dalam, sedalam 50 cm hingga 2 meter di bawah tanah. Di ujung lorong itu, mereka akan menggali tanah yang lebih luas lagi untuk digunakan sebagai tempat beristirahat, berkembang biak, dan menyimpan makanan yang kadang mampu mereka timbun hingga 90 kg. Kelihatannya cozy juga ya. Dan yang terpenting sebenarnya adalah
agar hewan yang memiliki pipi multifungsi ini aman dari serangan predator yang bisa mengancam keberlangsungan hidup mereka, seperti elang.